Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan mendengar renungan firman Tuhan dengan tema merasakan keadilan Tuhan. Tuhan itu adil. Di dunia ini dialah hakim. Kalau kita melihat dengan iman, Tuhan itu tidak pernah berbuat salah kepada kita. Ibrani 11 ayat 1 berkata, adapun iman itulah percaya yang sungguh akan hal perkara-perkara yang diharapkan dan keyakinan hal-hal atau perkara-perkara yang tidak kelihatan. Jadi kita melihat dengan iman bahwa Tuhan itu adil bagi kita. Dia tidak pernah membiarkan orang yang berharap, yang percaya kepadanya. Itu yang kita akan baca, bagaimana rancangan Tuhan itu. Saya baca begini dalam Mazmur 92 dalam ayat 6. Ya Tuhan, bagaimana besar segala perbuatanmu. Dan dalamnya segala rancanganmu tidak terduga. Siapapun manusia tidak akan bisa menduga rancangan Tuhan yang begitu dalam. Tapi kita bisa melihat keadilannya. Bisa kita merasakan bahwa Tuhan itu adil dalam kehidupan kita. Bagaimana keluarga, dalam kehidupan kita sehari-hari, anak-anak, baik pelayanan kita, pekerjaan kita. Saya melihat di sini, maka pemazmur memuji Tuhan, memasyurkan Tuhan, yaitu pertama karena Tuhan itu kemurahannya pada pagi hari dan kesetiaan Tuhan pada malam hari. Seringkali pagi hari kita bangun, memang keadaannya, apalagi sudah usia yang sudah lanjut, merasakan ya badannya kadang-kadang sulit untuk bangun. Bagaimana kita akan melihat juga, tapi sepanjang malam kita melihat itu kesetiaan Tuhan memelihara kita, memberikan kepada kita istirahat sehingga pagi hari masih menghirup udara yang segar. Kalau kita melihat di sini, baik ayat yang terakhir juga di pasal 92 ini, untuk memberitakan, untuk memasyurkan bahwa Tuhan itu benar. Tidak ada kecurangan, tidak ada lalim. Terjemahan lama itu tidak ada lalim. Kalau orang lalim itu tidak takut kepada Allah, tidak menghargai seorang pun manusia. Tapi bukan demikian Tuhan, Dia tetap adalah Allah yang adil. Jadi puji Tuhan, bagaimana kita bisa melihat, karena perbuatan Tuhan itu luar biasa. Karena di dunia ini kita lihat, baik juga bisa orang jahat, orang fasik itu bertumbuh seperti pokok-pokok muda. Bahkan orang jahat bisa berbunga-bunga, indah kelihatan. Kita lihat sekarang keadaan setelah bangsa kita mengalami terpaparnya virus COVID-19. Kejahatan di mana-mana. Harusnya mereka lebih sadar bagaimana kehidupan ini adalah bahwa Tuhan itu adil, bahwa Tuhan itu benar. Tuhan itu patut dimasyurkan bahwa Dialah yang raja di atas segala raja. Seandainya orang menyadari bahwa dan Tuhan itu dibuat raja di dalam hidupnya, raja di dunia ini, maka tidak tergoncang dunia ini. Kita melihat, saya ingat 1 bulan kira-kira yang lalu, saya katakan dampak ekonomi terasa setelah COVID-19. Bagaimana kita lihat sekarang kenyataan hidup. Tetapi bagaimana orang benar, jagalah hidup kita benar. Karena Tuhan itu benar, tidak ada kecurangan, Dia adil. Maka tunjukkanlah bahwa Tuhan itu benar dengan hidup kita juga yang benar. Kan saya juga menyinggung bahwa
Tuhan menjamin orang yang beribadah kepadanya, orang beribadah kepada Tuhan itu tidak bisa lepas daripada hidup benar. Dan kita akan melihat ada 4 hal yang saya lihat di sini secara kontinu, secara berkelanjutan, bagaimana hidup orang benar itu. Saya baca begini, pertama, bertumbuhnya orang benar itu seperti pokok kurma. Yang pertama, saya baca begini, ayat yang ke-13, bahwa orang yang benar itu akan bertumbuh seperti pokok kurma, dan ia pun akan bertunas seperti pohon aras di atas Libanon. Pertama, bertumbuh. Tumbuhnya seperti apa digambarkan orang benar itu? Seperti pokok kurma. Pokok kurma kalau ditanam, dia digali dulu pasirnya, lalu di tempat yang dalam, lalu ditaruh lagi batu, ditimpa dengan batu. Saya rasa seperti itulah hidup orang benar di dunia. Saya rasa bagaimana hidup itu seolah-olah keadilan Tuhan itu tidak nyata. Tapi sesungguhnya nyata. Karena Tuhan merancang. Tuhan kan tidak terduga rancangan Tuhan. Terjemahan baru itu begitu dalam. Tapi begitu dalam bisa diduga. Tapi terjemahan lama tidak terduga. Tapi karena Tuhan yang merancang hidup di dunia ini, Dia membuat skenario. Dialah yang luar biasa. Dia bisa meremot semua. Dia bisa melakukan perkara-perkara karena Dialah sutradara agung. Kita lihat orang benar itu seperti tumbuhnya seperti pokok kurma. Waduh, tapi kita tahu pokok kurma ini tidak akan langsung kelihatan muncul ke atas, tetapi dia mencapai dulu akarnya ke dalam air. Setelah mencapai akarnya ke dalam air, barulah dia muncul ke atas. Nah, disinilah letaknya. Keadilan Tuhan, jangan pernah kecewa mengiring Tuhan. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Jangan pernah melakukan yang jahat. Jangan pernah hidup tidak benar. Karena Tuhan menjamin orang benar itu juga akan bertunas seperti pokok kurma. Jadi ada selalu berkelanjutan. Tidak pernah Tuhan itu berhenti bekerja. Bertunasnya seperti apa? Seperti pokok aras di atas Libanon. Kalau tadi sepertinya di lembah dan tidak kelihatan, tapi ini bertunas seperti pokok aras di atas Libanon. Luar biasa. Aras itu adalah, arasiko terjemah lama itu dibuat untuk tahta, untuk istana. Hanya Raja Salomo yang pernah memakai pohon aras dari Libanon untuk istana. Digambarkan pokok aras ini, begitulah orang benar itu bertunas. Makanya kuatnya orang benar itu, kayu yang lebih kuat dari jati, lurus dan bagus sekali untuk bahan bangunan. Dan luar biasa, bisa menjadi ukiran-ukiran yang indah. Disinilah kita lihat keadilan Tuhan. Mari kita akan lihat, bukan hanya bertunas. Memang di sini yang paling rahasia lagi. Rahasianya Tuhan, rancangan Tuhan itu yang tidak terduga itu akan kelihatan bagi orang yang benar. Kita akan lihat berbunga. Ya memang karena ada teman saya dulu tahun kira-kira 87. Ya padahal nggak ada musim semi di Indonesia. Tapi berdoa, Tuhan biar kami bertumbuh, biar kami bertunas, biar kami berbunga, biar kami bersemi, katanya begitu. Jadi memang indah kalau orang itu berbunga-bunga. Tapi tidak bisa langsung berbunga tanpa bertumbuh, tanpa bertunas. Tetapi kita akan lihat di sini ditulis bagaimana ayat 14. Barang siapa yang telah tertanam dalam rumah Tuhan, ia itu akan berbunga-bunga dalam segala halaman Allah. Haleluya. Berbunga-bunga indah, berbunga-bunga menjadi harum.
keharuman dan keindahan. Itulah arti berbunga-bunga. Bukan dibuat-buat sendiri, tapi dirancang Allah sendiri bagi orang yang benar. Dan luar biasa, memang terjemahan baru saya melihat di sini malah ditulis lagi bertunas, malah diulang lagi ke awal. Tapi sesungguhnya Tuhan itu tetap akan bekerja, tidak pernah berhenti secara kontinu, terus akan bertambah-tambah. Cara Tuhan itu membuat satu yang tidak terduga bagi orang-orang benar di dunia ini. Jadi berbunga-bunga, tentunya kita tidak mau pamer. Tentunya kita jangan pamer diri kita, tapi memasyurkan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Tuhan itu adalah layak dipuji-puji oleh orang. Baik pagi hari menunjukkan kemurahannya tadi dan juga kesetiaannya pada malam. Maka kita akan lihat yang berikutnya, yang terakhir, orang benar itu akan berbuah. Haleluya. Pada masa tua pun dia akan berbuah-buah. Terjemahan lama itu masa putih rambutnya, ayat 15. Haleluya. Luar biasa kalau kita melihat Tuhan itu membuat rancangan yang tidak terduga di dunia ini. Bagi orang jahat, bagi orang benar. Tergantung orang itu untuk apa digunakan kehidupannya. Tentunya kita sekarang dalam keadaan ekonomi yang seluruh dunia, bagaimana dunia melanda, seperti dilanda oleh seperti keadaan ekonomi yang tidak menentu. Bangsa kita justru, saya bersyukur kepada Tuhan, Menteri Sosial kita, saya bersyukur kepada Tuhan. Saya tahu latar belakangnya, saya tahu latar belakang dari orang mertuanya, saya tahu latar belakang gerejanya, dan satu marga dengan saya lagi. Tapi saya melihat justru inilah yang harusnya kita doakan. Baik itu Menteri Perhubungan, Menteri Kesehatan, baik Menteri Hukum dan HAM. Semua menteri-menteri apalagi yang terlibat di dalam keadaan Indonesia kita saat ini. Justru disinilah doa kita untuk Tuhan bekerja, untuk memakai mereka supaya mereka benar-benar alat di tangan Tuhan sebagai orang benar yang akan menunjukkan keadilan Tuhan. Karena Tuhan itu memakai pribadi-pribadi. Dan biarlah juga kita pribadi, jemaat Tuhan yang mendengar firman Tuhan ini, lakukanlah yang baik sebagaimana Tuhan baik kepada kita, bermurah hati kepada kita. Kita rasakan pagi hari ini kemurahan Tuhan. Jadi lakukanlah kemurahan itu juga. Haleluya. Demikian renungan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Kita berdoa bagi bangsa negara kita. Haleluya. Bapa di sorga, terima kasih buat pagi hari ini. Kami berdoa buat bangsa yang ada di dunia. Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau Raja atas dunia ini. Biarlah Tuhan kerajaan-Mu ditegakkan melalui, haleluya, orang benar. Biar kelihatan bahwa Engkau dimasyurkan, bahwa Engkau diberitakan kemurahan-Mu, kesetiaan-Mu, kebenaran-Mu, rancangan-Mu yang tidak terduga. Karena Engkau Raja bagi bangsa-bangsa, maka dunia tidak akan tergoncang. Dan kiranya anugerah Allah bagi bangsa negara kami, di mana kami ada Tuhan. Buka jalan ya Tuhan bagi pemulihan ekonomi kesehatan bangsa kami ini. Kami percaya bangsa kami dipulihkan, ekonominya juga dipulihkan. Tuhan keamanan bangsa negara kami, Tuhan Engkau punya kendali, punya kuasa di bumi di sorga melalui para Tuhan Yesus kabinet baik menteri Tuhan Indonesia Maju dan juga Tuhan Yesus semua alat-alat negara Engkau pakai mereka ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Yesus jemaat berharap kepada Tuhan dengan segala situasi yang mereka hadapi Tuhan. Justru kami mau berbuat sesuatu untuk bangsa dan negara kami ini, untuk mereka yang dalam penderitaan, mereka yang dalam kekurangan. Biarlah kami diberikan Tuhan hati sebagaimana Engkau mempunyai hati belas kasihan. Tuhan, jagalah hati kami
untuk selalu damai sejahtera mengawali hati pikiran kami. Kemanapun kami berjalan, biarlah Tuhan kawali dengan damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Sebab kami tahu di mana ada sejahtera, di situ juga sukacita dari Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat keadilan Tuhan, bahwa kami merasakan di pagi hari ini, inilah bukti bahwa kami memberitakan akan, oh haleluya, kemurahan Tuhan, bahwa kesetiaan-Mu menjaga kami, melihara kami hingga pada saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami berterima kasih buat saat yang indah yang Tuhan sudah berikan kepada kami, waktu untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.